Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teknik analisis korelasi yang ketiga. Jadi setelah produk momen, lalu korelasi tata jenjang, lalu korelasi B, maka kita selanjutnya adalah yaitu teknik analisis korelasi kontingensi. Setelah kuliah pada bab ini, diharapkan mahasiswa satu dapat mengetahui definisi dan kegunaan teknik koefisien kontingensi. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung teknik koefisien kontingensi. Sebelumnya kita bahas dulu yaitu pengertiannya, bahwa pengertian dari teknik analisis korelasi kontingensi adalah salah satu teknik analisa yang dua variabelnya dikorelasikan berbentuk kategori atau gejala ordinal. Kemarin kita sudah mengetahui yang pertama produk momen apabila data keduanya kontinu. Yang kedua yaitu korelasi berdasarkan yaitu diskrit murni. Lalu kita yang selanjutnya adalah korelasi yaitu berdasarkan tata jenjang. Kesempatan kali ini yaitu gejala atau dua variabelnya X dan Y, yaitu kita kelompokkan atau disebut dengan gejala ordinal atau kategori. Misalnya kita kategori menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, rendah, atau besar, sedang, kecil, dan sebagainya. Jadi bila dua kategori atau diskrit bisa juga dengan konvensi atau kontingensi, ya mungkin konvensi kontingensi kemarin sudah kita bahas. Untuk lambang kontingensi yaitu C atau KK. Proses untuk rumus kita perlihatkan di rumusnya, yaitu nanti kita yang pertama melalui K kuadrat ini. K kuadrat dirumuskan sigma F0 dikurangi Ft dikuadratkan dibagi T Ft. Setelah itu K kuadrat ketemu, ini kita masukkan di rumus C ini. Setelah ketemu C, lalu masukkan di P ini. Sehingga K kuadrat ini di sini itu disebut dengan istilah K kuadrat. Tapi setelah ketemu K kuadrat, kita masukkan di C, lalu setelah itu kita konsultasikan dengan produk momen. Kalau nanti hitungan kita lebih besar, berarti ada korelasi atau ada pengaruh atau ada hubungan. Contoh misalnya ini ada 200 siswa, kita kategorikan, kita kelompokkan besar, sedang, kecil. Ini datanya. Lalu yang kedua, yang Z-nya besar, sedang, kurang. Ini besar sekian, besar sedang sekian, besar kurang sekian, lalu sedang besar sekian, dan seterusnya. Ini data, ini 200 siswa. Pertanyaannya sama, yaitu buatlah dari masing-masing data. Dari data itu yang pertama judul, hipotesa, lalu perhitungan analisisnya, yang keempat adalah kesimpulan. Ini datanya kita pindah di sini. Misalnya kita beri judul yaitu pengaruh ukuran diameter terhadap penjualan buah melon di Pasar Johar, Semarang. Jadi ini ada dua variabel. Yang pertama adalah ukuran diameter, kita kelompokkan menjadi tiga, yaitu besar, sedang, kecil.
Yang kedua yaitu penjualan buah melon. Nah, penjualan ini besar itu berarti laris, sedang, kurang itu kurang laris. Nah, terjualnya hanya sedikit, ya, terjualnya ini banyak, bisa sedang nih. Sehingga kita kategorikan baik yang ukuran menjadi besar, sedang, kecil, dan dengan penjualan ini besar, sedang, kurang. Nah, ini datanya demikian. Ini sebagai sel 1, ini sel 2, 12, sel 3 nya 10, sel 4 nya adalah 34, sel 5 nya 5, sel 6 33, sel 7 10, sel 8 10, sel 9 30. Ini jumlah yang besar, ini 40, jumlah yang sedang ini 110, jumlah yang kurang ini 50. Yang sini untuk ukuran diameter yang besar ini 62, yang sedang ini 65, yang kecil 73, sehingga totalnya 200. Ya, sekali dari judul pengaruh ukuran diameter terhadap penjualan buah melon di pasar liar. Diameter buah melon ini sebagai variabel X dan penjualan ini sebagai variabel Z. Jadi setelah itu kita lihat di sini. Ini ada sel 1 sampai sel 9. Ini ada 9 sel ini. Sel 1-nya 18, kita pindah di sini. Sel 2 ini 12, pindah sini. Sel 3-nya adalah 10, kita pindah sini, dan seterusnya sampai sel 9 yaitu 30, sehingga ini sebagai F0 frekuensi awalnya. Sedangkan untuk FT frekuensi total ini adalah Cn kali N. Untuk sel 1 Cn nya adalah 62. Terus untuk yang R 40, sehingga 62 dikali 40 dibagi N adalah 100, ketemunya ini. Kalau kita rumuskan pakai Excel ini sama dengan 62 ini bintang atau kali 40 dikurung lalu dibagi 200. Kalau ketemu ini tinggal ini kita copy, klik yang ini, klik demikian, lalu kita paste yang ini, udah ketemu semua. Nah, jadi kalau ini ya sama dengan sel ini, sel yang kedua yaitu sini 65, ini sel 2, dan ini terus yang ini 40 ya langsung ketemu ini. Terus ini kita ubah yaitu untuk yang sel 3, yaitu pada ini 3 diganti ya, ini sel 3 ini ganti 73, sini ganti 40, mulai ketemu. Demikian juga untuk yang sel 4 yang ini, maka diganti sini angka 62 dan ini 110, ini 62 100, sehingga ini akhirnya ketemu FT. Untuk selanjutnya untuk F0 ini, maka F0 nya ini dikurangi FT yang ini, sehingga kalau dengan ya kita ini sama dengan I4, ini I4 di sini dikurangi dengan J4, ketemu ini. Setelah ini ketemu tinggal kita kopikan di sini, klik, lalu di sini paste sini. Dan itu ketemu demikian. Setelah itu ini F dikuadratkan, sehingga ini cukup sama dengan ini dikuadratkan, jadi K4 dikuadratkan, atau ini tandanya ini kuadrat ini. Setelah itu tinggal paste di bawah, pastekan di
bawahnya. Untuk selanjutnya yaitu dibagi FT, sehingga ini tinggal sama dengan ini L yang 4 ini dibagi FT, berarti dibagi yang ini C4, sehingga ini sama dengan L4 dibagi C4. Setelah ketemu tinggal ini kalau kita copy, kita pastekan di sini, sehingga kita paste di sini. Ini setelah itu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan kita masukkan ke dalam rumus. Ini KI kuadratnya sama dengan ini. Ya, KI kuadrat sama dengan ini. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi KI kuadrat ini sama dengan yang ini, yaitu ini sini M13 dibagi dengan N-nya ini adalah 200, ketemunya ini. Jadi 18,71197 dibagi 100, ketemunya ini. Setelah itu di akar ketemunya ini. Sehingga ini hasil dari P, ya, perhitungan kita. Setelah ketemu hasilnya, maka kita lihat ini DF-nya 200, karena 2 variabel dikurangi 2, 198. Pada tingkat kepercayaan 95%, ketemunya 0,138. Pada tingkat kepercayaan 99%, 0,181. Jadi ini tabelnya, ini perhitungan kita. Ternyata perhitungan kita ini lebih besar dari tabel, sehingga kesimpulannya ada pengaruh atau ada hubungan. Sehingga ini kesimpulannya adalah ada pengaruh ukuran diameter terhadap penjualan buah melon di pasar. Kami kira itu untuk pertemuan kali ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.